Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Stri dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas B Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai jaringan tubuh manusia. Ada 4 jaringan dasar yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang tersusun dari sel yang melapisi permukaan. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang dilapisinya. Fungsinya juga sebagai organ sekresi dan penyerapan. Kemudian jaringan epitel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu eksotelium. Eksotelium adalah epitel yang melapisi bagian luar tubuh. Kemudian yang kedua, endotelium. Endotelium adalah epitel yang melapisi bagian dalam tubuh. Kemudian mesotelium adalah epitel yang membatasi rongga tubuh. Selanjutnya, fungsi jaringan epitel ini yang pertama yaitu sebagai absorpsi. Misalnya pada usus yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sebagai sekresi. Yang kedua yaitu sekresi. Kemudian ekskresi, contohnya kulit yang mengeluarkan keringat. Kemudian transportasi, contohnya kulit mengatur tekanan osmosis dalam tubuh. Kemudian proteksi, contohnya kulit melindungi jaringan tubuh di bawahnya. Kemudian sebagai penerima rangsang, sebagai pernapasan, misalnya kemudian sebagai alat gerak dan sebagai mengatur suhu tubuh. Jaringan yang kedua yaitu jaringan ikat, di mana jaringan ini adalah kumpulan sel yang tidak terlalu rapat. Jaringan ikat ini berfungsi sebagai pengikat, penyokong, dan penambat. Jaringan ini sangat banyak ditemukan dalam tubuh manusia. Jaringan ini ibarat sebagai perekat yang bisa membentuk tubuh. Jaringan ikat ini tersusun dari 2 jaringan protein yaitu kolagen dan elastin. Selanjutnya elastin. Selanjutnya struktur jaringan dari jaringan ini. Yang pertama yaitu matriks, di mana matriks adalah dasar untuk meletakkan jaringan pada tubuh. Ada beberapa serat dan bahan yang terdapat pada matriks. Yang pertama yaitu serat kolagen, kemudian serat elastis, kemudian serat retikuler, kemudian bahan dasar. Jaringan ikat ini selain tersusun oleh serat, namun juga tersusun oleh beberapa sel yang memiliki fungsi berbeda. Penyusun jaringan ikat sel-selnya yaitu fibrosa, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan sel plasma. Kemudian jaringan ikat itu sendiri terbagi lagi. Yang pertama yaitu jaringan ikat sejati. Jaringan ini bisa dijumpai pada perut. Selanjutnya jaringan ikat cair yang terdiri dari darah dan limfa. Yang terdiri dari jaringan darah dan limfa. Kemudian jaringan ikat penyokong, di mana jaringan ini berperan sebagai penyokong dan pembentuk tubuh. Kemudian jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan otot, di mana jaringan ini adalah kumpulan sel otot yang berfungsi
melakukan gerak pada berbagai bagian tubuh. Jaringan otot terdiri atas jaringan otot volunteer. Jaringan otot volunteer adalah jaringan otot yang memiliki kemampuan berkontraksi dengan keadaan sadar. Sedangkan jaringan involunteer adalah jaringan yang berkontraksi pada saat tidak dalam keadaan sadar. Selanjutnya, fungsi jaringan otot dan ciri-ciri berdasarkan struktur. Yang pertama, jaringan otot polos adalah jaringan otot yang memiliki sifat involunteer. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sel pada jaringan otot memiliki bentuk gelendang dan melancip pada kedua ujung. Ciri yang kedua yaitu memiliki nukleus atau inti sel yang berada pada bagian tengah sel. Ciri yang ketiga yaitu otot berupa serabut yang berbentuk melintang pada jaringan yang tidak mampu. Kemudian otot bekerja secara tidak sadar. Kemudian otot bekerja secara terus-menerus tanpa lelah dan dalam waktu yang lama. Kemudian jaringan otot yang kedua yaitu jaringan otot lurik. Jaringan otot lurik adalah jaringan yang memiliki sifat involunteer atau tidak sadar. Ciri-ciri yang pertama pada jaringan ini yaitu sel pada jaringan otot lurik ini memiliki bentuk silindris memanjang yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga seperti lurik. Ciri yang kedua, otot lurik memiliki banyak nukleus atau inti sel. Ciri selanjutnya yaitu serabut halus pada otot lurik melintang pada jaringan yang dapat terlihat meskipun tidak jelas. Otot lurik ini bekerja secara sadar dan termasuk ke dalam jenis otot involunteer. Otot lurik ini bekerja secara cepat namun tidak berlangsung lama karena mudah merasakan lelah. Kemudian jaringan otot selanjutnya yaitu jaringan otot jantung, di mana jaringan otot jantung ini adalah memiliki sifat involunteer dan dapat diamati pada bagian jantung. Jaringan yang keempat yaitu jaringan saraf, di mana jaringan ini terdapat serabut yang memiliki kandungan sebagai penghantar impuls dari reseptor saraf pusat dan kembali pada efektor. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merasakan panas, cahaya, bau, tekanan, dingin, dan suara. Jaringan ini memiliki fungsi untuk mengalirkan rangsangan atau impuls. Jaringan ini terdiri atas sel-sel saraf atau neuron, di mana neuron ini tersusun dari sel saraf, dendrit, dan akson. Kemudian lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.